wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar coach semuanya, coach hebat semuanya? Alhamdulillah, luar Oh, biasa. Allahu Akbar. alhamdulillah. Allah Akbar. Oke, terutama yang akan tampil saat ini ya, Coach Mulyani Rahayu dari Yayasan Islahul Ummah Prabu Mulih. Ya, Ya, itu Sumatera Selatan ya, Ustazah ya. ya, Sumatera Ya, Selatan. tadi terdengar kata-kata kaget tadi ya, terdengar Kaget. sedikit tadi. Ada Ya. bocil ini Oke, dua. syukur alhamdulillah kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini Allah masih memberikan suatu nikmat yang luar biasa kepada kita semua sehingga kita bisa bersilaturahim ya. Kalau kemarin di Depok kita bersilaturahimnya langsung, wajah kita bertemu, tubuh kita jasad kita langsung bertemu ya, tatap muka langsung. Dan hari ini tetap bertemu namun di dunia maya ya. Namun insya Allah Allah selalu menjanjikan kepada kita bagi orang-orang yang bersilaturahim akan Allah mudahkan rezekinya dan juga mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah ya. Baik Amin itu ya umur Rabbal biologis Alamin. ataupun umur pahala yang selalu mengalir. Baik Ustaz dan Ustazah sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah yang akan tampil yaitu Coach atau Ustazah Mulyani Rahayu. Beliau akan menyampaikan Begitu. tentang ini ya apa framework standar mutu SIT ya. Ya, Ustazah. ya. Baik, mungkin langsung saja kepada Ustazah Mulyani Rahayu. Waktu dan kesempatannya insya Allah sepenuhnya kami serahkan kepada Ustazah. Oke, Ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Coach Syukran ya. Lah, Alhamdulillah, barakallah ya. Ya, Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suara saya bisa terdengar dengan jelas, Coach? Insya Allah Insya sangat Allah. jelas itu Ustazah. Alhamdulillah. Heeh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa bertatap layar, insya Allah, yang sangat diharapkan semuanya dalam kondisi yang sehat. Tidak hanya sehat fisik ya coach ya, tapi sehat pikir Ya, juga ini sepertinya itu ya. Masya Karena banyak Allah. aktivitas yang mungkin perlu kita sinkronkan dalam penyelesaian tugas di TFT kita ini ya, insya Allah. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua Sallallahu yang alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita yang hadir dalam forum ini eh, bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman nanti dan benar-benar kita menjadi umatnya Nabi Muhammad dan berada di barisannya insya Allah. Dan semoga juga kita selalu mendapatkan syafaat dari Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, mungkin langsung saja di sense kedua ini, materi yang akan kami sampaikan adalah framework, framework SKL SIT edisi ke-5. Ya, Insyaallah izin share. Ya sebentar Ustazah. Kami Ya, bikin co-host dulu ya. Ya Allah. oh Maaf Ustazah ya, Mulyani. ya ya boleh boleh boleh. Oke, kita Uh, bikin co-host. Dah. ya, siap. Bentar. Kenapa ini agak ini ya? Ya.
Sudah tampil teman-teman? Ya, sudah, Ustaz. Dah ya, Alhamdulillah. Ya, jadi di sense kedua ini, yang sebelumnya kita eh, sense satu ya, yang seharusnya runut memang dari sense satu itu tentang filosofi pendidikan, bagaimana pemahaman tentang pendidikan itu sendiri ya harus bersatu antara ruh, fikir, dan fisik dalam prosesnya, di mana filosofi pendidikan itu berujung pada adab bagi peserta didik. Nah, dalam framework standar mutu sekolah Islam terpadu itu sudah tergambarkan seperti ini, gitu ya. Monggo para coach semua, insya Allah kita sudah membaca insya Allah framework standar mutu kelulusan sekolah Islam terpadu yang terpapar seperti ini ya. Insya Allah semuanya sudah dapat buku standar mutu kelima, Coach ya, semuanya ya. Ya, Ya, insya Allah, Ustazah. ya. Sudah ah. dapat. Nah, jadi monggo dari framework standar mutu SID ini dicermati, kita cermati bersama apa-apa saja yang ada dalam framework standar mutu SID ini beserta komponen yang ada di dalamnya. 2 menit cukup ya, insya Allah. Atau 1 menit, insya Allah. Ya, ya. Nah, ini yang agak besar ya. Framework standar mutu eh, Ya. sekolah Islam terpadu. Oke, sudah 1 menit ya? Ini kursornya bergerak sendiri nih. Insya Allah ya. Ya. Kursor cerdas itu, Ustaz. Iya, kursor cerdas ini. Oke, ini framework standar mutu sekolah Islam terpadu. Eh, Kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya, Coach, tentang framework standar mutu kelima dari standar mutu sekolah Islam terpadu. Oke, silakan Coach Reti Putri. Ya, Apa baik. komennya? Bismillahirrahmanirrahim. Dari dari framework standar mutu SIP ini bisa kita lihat inputnya itu dari konsep tujuan pendidikan Islam, tujuan pendidikan UNESCO, serta tujuan pendidikan nasional. Dari konsep ini nanti kita bersinergi ya antara tripusat pendidikan yaitu orang tua, sekolah, kemudian lingkungan masyarakat. Yang nantinya kita akan melahirkan atau keluaran output kita di sekolah kita itu yang sesuai dengan Ini lagi, eh, stan mana lagi moderator? selain standar nasional pendidikan juga standar kekasan SIT yaitu Ya, yang terdiri dari 6 dimensi, 13 elemen, kemudian dan 42 subelemen kalau nggak salah ya. tuh. Dengan masing-masing fase sehingga pada akhirnya outcome yang kita dapatkan adalah siswa ini menjadi lulusan yang berkarakter Imamul Muttaqin sesuai dengan SKL ataupun tujuan dari pendidikan Islam itu. Mungkin Oke. itu dari saya, Coach. Ya, terima kasih Coach Reti ya. Jadi memang harus berkolaborasi 3 pilar pendidikan ya. Eh, Orang tua, sekolah, dan lingkungan ya. Sebenarnya kalau Ki Hajar Dewantara itu ada 4 pilar sebenarnya. Satu itu adalah masjid ya. Bagaimana kita mendekatkan pendidikan itu dengan masjid. Seperti zaman Rasulullah ya. Pada waktu itu semua aktivitas bisa dilakukan di masjid gitu ya. Terima kasih Coach Reti dan berujung tadi pada Imamul Mutakin ya Coach ya. Itu outputnya atau outcome-nya Coach? Outcome, Bu.
outcome-nya. Outcome ya, oke. Ya, siap. Jadi kalau Outcome-nya. mm-mm, Output-nya tuh, itu tuh. tadi yang sesuai dengan standar SKL, Standar sesuai SKL, dengan standar pendidikan nasional sama oke. standar kekasan SIP kita. Oke, siap. Kemudian outcome-nya Mm-mm. terakhirnya nanti Ya. lulusan yang lahir dari SIT itu ya lulusan yang memang berkarakter dan pada akhirnya dia akan menjadi apa? Imamul Imul Muttaqin ini. Mutakin. Oke, siap. Syukran, Coach Reti Putri. Satu lagi mungkin ada pandangan yang mungkin bisa ditambahkan atau berbeda dengan Coach Reti Putri? Monggo. Penguatan saja, Ya, monggo, Coach Coach Mulyani. Mary. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari framework standar mutu SIT ini, menurut kami, apa namanya, bagaimana para pendesainnya itu bahwa sekolah Islam terpadu itu mengintegrasikan dan memadukan semua tujuan, baik tujuan Islam, tujuan pendidikan UNESCO, dan tujuan pendidikan nasional kita itu dipadukan menjadi tujuan sekolah Islam terpadu, sehingga harapannya outcome dan output itu merupakan yang lebih sempurna dari apa yang didesain oleh yang lain. Jadi menurut kami ya sangat luar biasa dari framework ini, gitu. Oke, keren ya. Allah, jadi pemaduan, penyempurnaan, kunci ya, penyempurnaan bagaimana tujuan Islam itu kita ambil, bagaimana UNESCO juga sebagai warga dunia juga kita ambil, bagaimana proses pendidikan nasional itu juga kita padukan sedemikian rupa sehingga output dan outcome-nya nanti itu sesuai dengan yang kita harapkan. Oke ya, jadi terima kasih Coach Reti dan Coach Mary. Jadi memang dalam framework ini bahwa bagian dari konseptual, kemudian medan amal, output dan outcome itu bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam framework SKL atau framework Sekolah Islam Terpadu. Jadi memang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan ketika di output, di sini ada standar ya, ada standar pendidikan nasional, ada standar kekhasan sekolah Islam terpadu, maka standar SKL SIP itu adalah yang utama. Standar-standar di bawahnya itu mengikuti standar kelulusan sekolah Islam terpadu. Nah, contoh kecil misalnya, ketika kita mendesain nih sekolah gitu ya, mendesain sekolah, kemudian kita ini nih mau buat perpustakaan nih dengan program misalnya memajukan literasi sekolah karena misalnya dari raport mutu kita standar literasi kita masih rendah misalnya gitu ya. Jadi kita ingin membangun perpustakaan nih. Nah, bagaimana standar pembangunan tadi, standar Sarpras tadi bisa eh, sesuai dengan tujuan SKL kita. Jadi jangan sampai kita membangun perpustakaan di pojok sekolah misalnya gitu ya. Jadi bagaimana anak-anak ingin kita kan punya tujuan nih tadi tujuannya ingin meningkatkan literasi siswa atau peserta didik. Ketika kita bangun di pojok, maka ya bagaimana eh, mau lewat gitu ya, nggak aksesnya agak susah gitu. Nah makanya memang bagian dari standar-standar yang ada itu menginduk kepada standar kelulusan sekolah Islam terpadu. Ya terima kasih ya Coach ya. Jadi ini yang framework yang kita pahami dan insya Allah kita memahaminya secara bersama-sama bahwa framework ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, gitu ya. Oke, ya. Nah, jadi ini setelah penjelasan tadi dan bantuan Coach Mary dan Coach Retri, kira-kira insight Coach semua pada framework ini apa gitu ya? Mungkin kesannya, nah, kesan apa terhadap standar mutu sekolah Islam terpadu ini? Ya, bergantian ya. Satu kalimat lah ya, satu kalimat. Kalau satu kata nanti tidak bermakna jadinya, gitu ya. Jadi satu kalimat saja. Oke, monggo kita mulai dari siapa ya? Hmm. Eh,
Ada yang mau duluan? Boleh. Coach Mary ya, monggo. Apa namanya? Kekinian, kedisinian, dan mendekati sempurna. Wah, luar biasa. Kekinian, kedisinian mendekati sempurna. Eh, kesempurnaan hanya milik Allah, Coach. Nah, ini berjalan kursornya ya. Oke, lanjut. Coach Reti ya, sepertinya udah siap ini. Eh, standar standar lulusan yang sesuai dengan SIT yaitu memadu padankan Kan? eh, buah pemikiran dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Oke, Dewantara, Dewantara. kemudian eh siapa lagi kemarin itu yang 4 orang tadi ya, Ya, yang 4 orang lewat itu. ya. Tujuan pendidikan Kemudian nasional lah ya, dengan kalau tujuan secaranya. pendidikan menurut UNESCO, ya. Kemudian tujuan Tujuan pendidikan. pembelajaran, pendidikan secara Islami. Iya, oke. Iya. Oke, mungkin satu lagi. eh yang putra nih, Coach, Coach Riswanto ini. Monggo, Ya, Coach. eh, Satu kalimat, mendunia, Coach. Mendunia. mendunia, ya, terstruktur, lengkap, dan insya Allah lahir dari SIT pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. subhanallah. Mendunia tadi mendekati kesempurnaan gitu ya. Dan insya Allah dari Sekolah Islam Terpadu akan lahir pemimpin-pemimpin yang eh, mampu menjaga negara Indonesia, insya Allah ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pengertian terpadu dalam sekolah Islam terpadu. Ya, kadang kalau di masyarakat eh, T-nya banyak plesetan, Coach ya. Kalau di kalau di Prabu Muli itu nggak tahu ini sama nggak ya termahal misalnya ya. Kalau di Bengkulu apa nih? Terpadu ya, benar-benar Mirip-mirip. terpadu. Oh, mirip-mirip. Mau Mirip-mirip. mirip-mirip. Semoga tidak apa tereksklusif gitu ya. Ya, Tapi benar, memang benar. Benar. bagaimana kita melalui framework sekolah Islam terpadu ini mampu menjadikan ya mungkin plesetan-plesetan itu tidak terjadi karena kualitas yang kita hasilkan dari proses pendidikan kita yang melibatkan ruh, fikir, jasad ya. Karena kita tidak hanya fikir saja, tapi bagaimana ruh peserta didik juga kita libatkan dalam proses pendidikannya. Kemudian fisiknya juga kita olah, ya terutama fikirnya gitu, sehingga bisa eh, menepis gitu ya, menepis apa namanya tuh eh, plesetan T-nya ya, sekolah Islam nah, insya Allah kita akan benar-benar mewujudkan Sesuai. bagaimana sesuai dengan terpadunya kita. Sehingga memang proses pendidikan itu harus kita lakukan sesuai dengan framework yang sudah dirancang, gitu ya. Oke, istilah terpadu dalam sekolah Islam terpadu dimaksudkan sebagai penguatan ya. Nah, sebagai penguat atau taukid dari Islam itu sendiri. Jadi, bagaimana kita mencoba bahwa terpadu dalam sekolah Islam terpadu itu bagian penguat dari Islam itu sendiri. Sehingga memang kita tidak hanya mengolah fikir, tapi juga bagaimana mengolah ruh warga sekolah. Karena tidak hanya peserta didik yang kita libatkan, tapi juga seluruh warga sekolah. Nah, apa maksudnya? Nah, yang pertama adalah Islam yang utuh menyuluh integral bukan parsial, sumuliyah bukan juz'iyah, ya. Oke. Kemudian yang kedua, monggo kita cermatin sama-sama ya, Coach, tentang pengertian terpadu ini. Ya, ya. Bagaimana
memadukan pendidikan umum seperti yang di framework yang sudah kita diskusikan tadi di depan. Nomor 3, keterpaduan dalam metode pembelajaran. Bagaimana tadi saya sampaikan, kognitif, afektif, dan psikomotorik kita lakukan dalam proses pembelajaran kita. Kemudian yang keempat, pendekatan yang memicu dan memacu optimalisasi pemberdayaan otak kiri dan otak kanan. Nah, memicu dan memacu itu bagian dari rancangan proses pembelajaran sekolah Islam terpadu. Ya, yang kelima, memadukan pendidikan akhliyah, ruhiyah, dan jasadiyah. Kemudian yang keenam, memadukan keterlibatan dan partisipasi aktif lingkungan belajar, sekolah, rumah, dan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Coach Reti tadi, bahwa proses yang kita lakukan dalam proses pembelajaran terpadu di sekolah Islam terpadu, itu tidak hanya warga sekolah saja yang kita libatkan gitu ya. Kata Coach Retri tadi ada orang tua, ada siswa, ada orang tua, ada lingkungan ya, ada lingkungan atau masyarakat gitu ya. Nah, jadi dari pengertian terpadu ini, ketika konsep sekolah Islam terpadu memang benar-benar kita terapkan dalam prosesnya, maka ketercapaian SKL atau framework yang sudah kita diskusikan di awal itu insya Allah bisa tercapai dengan baik ya. Nah, sekarang kalau tadi kita fokus pada istilah terpadunya gitu ya, sebagai penguat Islam itu sendiri dengan keutuhannya, dengan prosesnya, dengan keterlibatan warga sekolah dan masyarakat, dengan ketiga pilar pendidikan itu kita libatkan semua. Sekarang kita masuk kepada definisi sekolah Islam terpadu. Kalau tadi kita fokusnya pada terpadunya, sekarang kita fokus pada apa sih sebenarnya sekolah Islam terpadu itu? Nah, ini ya. Jadi, sekolah Islam terpadu ada 3 komponen besar yang menjadi titik tekan kita dalam melaksanakan atau menjalankan proses sekolah Islam terpadu. Ini ada 3 warna ya. Ada biru, ada oranye, ada apa nih? Merah bata ya. Jadi ketiga inti dari sekolah Islam terpadu. Oke, ada yang bisa bantu saya untuk mendefinisikan sekolah Islam terpadu? Membacakannya mungkin? Baik, Ya, boleh. Ada? baik. Coach Ais? Ya, Coach boleh. Ais ya? Boleh, monggo Ya. Coach. Sekolah Islam terpadu adalah sekolah yang diselenggarakan dengan memadukan secara integratif nilai dan ajaran Islam dalam bangunan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran yang efektif dan pelibatan yang optimal dan kooperatif antara guru dan orang tua serta masyarakat untuk membina karakter dan kompetensi peserta didik. Oke, terima kasih Coach Ais. Nah, jadi memang sekolah Islam terpadu itu tadi memadukan secara integratif nilai dan ajaran Islam dalam bangunan kurikulum. Jadi tidak bisa terlepas antara nilai dan ajaran Islam itu sendiri. Sehingga tadi dalam prosesnya tidak bisa dilepaskan pikir, ruh, dan jasad peserta didik. Gitu ya. Kemudian yang kedua, pendekatan pembelajaran yang efektif. Nah, kita sudah mengenal proses pembelajaran introflek, ADLX ya, yang insya Allah kita sama-sama belajar dan menguatkan di unit-unit sekolah kita masing-masing gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pelibatan yang optimal dan kooperatif. Artinya kooperatif ada 2 arah, ada timbal balik. Tidak hanya dari sekolah, tapi juga dari orang tua, guru, dan masyarakat. Bagaimana peran sekolah itu bisa dirasakan oleh masyarakat
sekitar kita, terutama sekolah Islam terpadu, ya. Karena kan nggak mungkin tidak ada tetangga gitu ya sekolah kita, ya. Tujuannya untuk apa? Membina karakter dan kompetensi peserta didik yang sudah terframe dalam standar kelulusan sekolah Islam terpadu. Oke, terima kasih Coach Ais sekali lagi. Eh, ini insya Allah nanti kita hafalkan gitu ya. Apa saja yang menjadi titik tekan dari sekolah Islam terpadu dari 3 hal tersebut. Oke, yang selanjutnya prinsip sekolah Islam terpadu. Kalau tadi pengertiannya, maka ini adalah prinsip yang harus ada dalam sekolah Islam terpadu. Nah, oke, ada 3 kata kunci pada dasarnya prinsip sekolah Islam terpadu. Yang pertama adalah aktivitas dakwah, kemudian yang kedua tulus ikhlas, kemudian yang ketiga, satu kesatuan ilmu Allah. Jadi luar biasa bagaimana kita berada di sekolah Islam terpadu adalah bagian dari aktivitas dakwah. Kalau tadi Coach siapa ya? Menyatakan bahwa dari sekolah Islam terpadu berharap lahir pemimpin-pemimpin yang mampu memimpin Indonesia atau lembaga-lembaga dengan baik gitu ya. Nah, itu tujuan kita prinsip yang harus ada dalam proses pendidikan sekolah Islam terpadu. Kemudian yang kedua tulus ikhlas. Insya Allah dengan dedikasi yang tinggi, kemudian cara-cara yang baik itu bagian dari prinsip sekolah Islam terpadu. Yang terakhir, seperti yang saya katakan di awal bahwa satu kesatuan ilmu Allah adalah bagian dari prinsip ketika kita menjalankan proses sekolah Islam terpadu, ya. Nah, ini misi dan tujuan utama pendirian sekolah Islam terpadu. Jadi ini adalah outcome ya, outcome dari framework standar mutu kelima, bagaimana pendirian sekolah Islam terpadu mampu mewujudkan sekolah yang efektif dengan mengembangkan proses pendidikan dan tentunya tujuannya adalah pembentukan generasi yang takwa dan berkarakter pemimpin. Semoga sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia mampu mewujudkan generasi yang bertakwa dan berkarakter pemimpin. Ya, yang terakhir misi pendidikan sekolah Islam terpadu sudah jelas pembelajaran menuntaskan ya pembelajaran yang dicanangkan pemerintah dalam konteks kurikulum nasional. Nah, ini titik tekan kita juga mengajarkan kemampuan membaca Al-Quran, memperkuat pembelajaran agama Islam, dan yang keempat membina karakter peserta didik kita. Bagaimana tujuan pendidikan sekolah Islam terpadu? Membentuk karakter utama kepada seluruh peserta didik dengan 6 dimensi yang sudah disesuaikan dengan konteks kurikulum nasional dan bahkan menurut saya lebih komplit gitu ya, karena kita tidak hanya memadukan konteks kurikulum nasional secara fikir, tapi bagaimana kita mengaitkan semua konten atau isi kurikulum nasional itu dengan tujuan keislamannya. Kita kaitkan dengan tujuan keislamannya. Nah, bagaimana kita sebagai ya mungkin ujung tombak dari proses pendidikan di sekolah kita masing-masing, bagaimana visi, misi, tujuan sekolah kita bisa searah. Nah, gitu ya. Jadi bisa searah dan sinergi antara visi, misi, tujuan sekolah di unit kita masing-masing dengan standar kelulusan sekolah Islam terpadu yang sudah digambarkan dalam framework edisi ke-5 ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berhubungan dengan framework standar kelulusan sekolah Islam terpadu.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, jazakallah pada Ustazah Mulyani Rahayu, Coach Mulyani Rahayu ya atas penyampaiannya yang luar biasa. Kayaknya kalau umpan baliknya bagus semua nih, mantap ini. Ya. Nah, eh, untuk selanjutnya kita langsung selanjutnya atau gimana ini? Ini apa ada mau break sebentar atau langsung aja ya? Kalau ada Baik. mau break, Siapa tahu ada mau minum dulu atau apa ya. Tapi untuk Ustazah Mulyani Rahayu mungkin kita berikan H+ kepada Ustazah semuanya. Oke. Luar biasa. Terima kasih atas penampilannya yang sudah luar biasa. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada eh, yang tampil berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.